Selamat siang, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pertama-tama kami mengucapkan rasa syukur kepada Ide Sang Yang Lebih Wase karena atas restu beliau kita dapat melaksanakan kegiatan ini. Kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketut karena telah bersedia menjadi narasumber dalam kegiatan ini. Terus sebelum kami lebih jauh untuk ini bertanya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami dan asal dari program studi kami. Nama saya Pak Wayan Kaweno dari program studi Teknik Pertanian dan Biosistem Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana, dan teman-teman saya ada Ari dan Deva. Asalnya Deva, saya persilakan untuk memperkenalkan dirinya. Ya, nama saya Ariel Devanya dari Fakultas Kelautan dan Perikanan, Pak. Udayana ya? Ya, Udayana. Oke, selanjutnya nih. Jujur Pak, sebelum ini Pak, yang bertanya mungkin Bapak dapat memperkenalkan diri Bapak dulu, dari mana Bapak berasal. Karena kan ada pepatah, jika tak kenal maka tak sayang. Jika sayang lanjut ya saya. Oke, nama saya Ketut Reuko, asli Singaraja. Terus kemudian saya menekuni di dunia perikanan ini 20 tahun. Saya lulusan Warmadina. Anggapan. Nah, jadi 20 tahun ini saya menekuni di perikanan, di budidaya. Nah, jelas, ada ditanyakan lagi pribadi. Jelas Pak. Mungkin Pak mungkin dapat menjelaskan mengenai menjelaskan secara singkat mengenai kegiatan-kegiatan apa saja sih yang dilakukan di PT Bali Baramundi, Pak? Secara singkat aja. Ada dua kegiatan. Yang pertama itu di hatchery, pembibitan. Yang kedua pembesarannya di keramba, jaring apung. Di lokasi hatchery di Sanggalangit, Desa Sanggalangit, Kecamatan Geroga. Kalau kerambanya itu di Desa Patas, Kecamatan Geroga. Jadi dua kegiatan. Kemudian panennya yang di KCA, jadi sekitar 2,5 kilo up barang mudia. Ya. Kalau untuk kerapunya 3 kilo up. Kerapunya cantang ya. Oh gitu. Eva? Ya, Kak. Kameranya mati. Tolong direkam ya. Iya, ya. Ingat rekam ya. Kasih. Ya, apa lagi? Kan kita telah ketahui bersama Pak ya, bahwa PT Baramudi ini bergerak di bidang budidaya ikan kakap dan kerapu. Ya, cantang ya. Cantang ya? Ya, cantang. Kerapunya cantang. Selain ikan kakap putih, kan yang dibudidayakan itu ikan kakap putih ya? Ya, dua-duanya. Oke. Ada nggak ini jenis ikan lain Pak yang dibudidayakan Pak? Kalau di hatchery itu dua ada. Baramuda kakap putih sama kerapu cantang. Kalau item di keramba itu ada 3 item, kakap putih, kemudian cantang sama bawal bintang. Bintang itu beli
lemaknya Pak. Nah untuk menghasilkan ikan dengan kualitas yang baik itu yang sesuai dengan keinginan konsumen, apa sih ininya Pak, teknik budidayanya? Oh, sekarang ini kalau yang diinginkan konsumen itu jelas. Halo? Yang diinginkan konsumen itu yang jelas itu mutu dari daging, bukan ikannya, bukan bibitnya, bukan cara budidayanya, tapi mutu dagingnya. Ya. Oh, dagingnya. Ya, kalau konsumen kan pasti mutu dagingnya. Oh, gitu Pak. Ya, jadi mutu daging itu tergantung nutrisi. Oke, yang kedua itu tergantung pasca panen. Pasca panen gitu. Nutrisi pasca panen. Ya, itu yang mempengaruhi kualitas daging. Oke. Kira-kira itu penanganan apa saja yang dilakukan terhadap benih ikan kakap agar dapat memiliki produksi hidupan yang tinggi? Jadi dimulai dari umur sekitar 21 hari. 20 harian ya. Itu seleksi awal bibit. Jadi yang grade A kita pakai. Jadi dari persentase telur yang kita tebar itu maksimal yang kita pakai 20%. Maksimal 20% ya? Ya, jadi sisanya kita restock flush. Apa nih maksudnya Pak? Stok plus ya? Di flush dibuang. Oh, dibuang. Ya, karena itu jelas pertumbuhannya sudah tidak bagus. Ya, jadi kita ambil 20%. Nah, yang persen itu dibesarkan sampai kurang lebih 25 gram. Minimal 25 gram masuk ke keramba. Terus kemudian dari keramba itu kalau kurang lebih satu tahun, setengah tahun lah. 1,5 tahun ya? Ya, jadi proses budidaya ini dari hatchery sampai dia berukuran 2,5 kilo itu 1,5 tahun. Ya, 2,5 tahun. 18 bulan. Oke Pak. Untuk mencapai 2,5 kilo dari paham ya? Sampai 2,5 kilo ya? Iya, sampai Dari 2,5 kilo. sampai 14 bulan. Kok 18 bulan kan? Oh, lama sekali Pak. Iya, karena kan memang size yang harus ditarget untuk processing. Ya, karena dia pasarnya pasar file. Oh ya Pak, kalau boleh tahu nih dijualnya kemana Pak ya? Ke IBU. Oh, IBU ya? Ya. Emang khusus untuk ke sana Pak? Apa emang ada apa tuh kayak anak perusahaan gitu, anak perusahaan IBU gitu? Bukan anak perusahaan. Ownernya sama. Nah, tapi kalau di sana AMB. Nah, tapi satu owner. Oke Pak. Selanjutnya Pak, Ya, makan apa saja nih yang diberikan untuk ikan kakap putih dan bagaimana waktu pemberian pakannya? ini yang di mana nih
yang di hatchery ini sama yang di keramba ya. Iya, yang di keramba sama di hatchery. Kalau hatchery full pellet. Oke. Oh, yang triple pellet ya? Ya, kita nggak boleh menyebut merek ya. Iya, Pak. Nah, kalau yang di keramba pellet plus rujak, tau rujak? Oke, ikan yang kecil itu ya? Ikan segar ya, ikan pelagis lah. Oh, ikan pelagis. Ya. Ini ngopi deh. Iya, pulsa. Terus Pak, Ya, bagaimana ciri-ciri ikan yang mengalami stres Pak ya? Ciri-cirinya itu. kalau ikan ini kan punya sifat bergerombol ya. Iya. Nah, kalau dia lepas dari gerombolan itu ikan itu sedang bermasalah. Oh, iya Pak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, masih tidak makan dia. Matanya lebih kurus. Oke. Nah, yang ketiga, warna tubuhnya pucat atau lebih gelap. Oke. Cat atau lebih gelap ya? Ya, Selanjutnya Pak. terus Sudah, ya, sudah. Oke. Nah, apa langkah-langkah yang dilakukan agar ikan ini tidak langkah-langkah apa saja yang dilakukan agar ikan ini tidak mengalami stres? Oh, itu kalau di hatchery kan lingkungan ya. Jadi menjaga kualitas air. Oke, kualitas air. Ya, yang kedua menjaga memilih mutu dari pelet. Siapa? Nah, Oke. memilih mutu dari kualitas pelet yang di hatchery. Oke. Kalau yang di keramba sama memilih mutu makannya juga. Kemudian melakukan treatment rutin karena kita lingkungan tidak bisa dijaga karena lautnya. Oke. Jadi treatment yang rutin dilakukan. Treatment rutin. Ya, kalau pemberian obat jarang saya. Oke, Kak. Ya, Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang nomor 6 bisa ditanyakan oleh si Deva. Mohon Deva dibantu. Iya Pak, pada saat pemanenan itu apa aja ya Pak ya dipertimbangkan dari ikannya itu? yang pertama itu kebutuhan pasar. Jadi kita ini kan produksi nih. Nah, pasar itu menginginkan panen yang sekilo up, kita panenkan yang sekilo up. Tetapi yang paling banyak pasarnya itu yang 2,5 kilo up. Itu terus kemudian yang dipanen diyakinkan ikan itu tidak ada masalah. Nah, udah ada lagi. Oke. Proses panen mau dikasih tahu? Boleh Pak, boleh. Oke. Jadi proses panen karena kita adalah mengutamakan mutu. Jadi ikan yang diangkat dari keramba itu langsung masuk air dingin, air es ya. Jadi tujuannya dia mati sureti. Jadi matinya di ya, jadi untuk menjaga dia tak stres. Itu dia keluar dari keramba langsung masuk air dingin, dia tak stres. Nah, kemudian ikan itu di blending untuk mengeluarkan darahnya. Jadi karena darah ada masih di dalam daging itu sumber bakteri. Jadi di blending dikeluarkan darahnya. Nah, setelah itu langsung di packing dengan susunan es, ikan, es. Es ikan es ya. Ya,
Itu di packingnya pakai apa, Pak? Maaf, Pak. pakai box. Oh, box ya. Jadi satu box itu isinya 4 atau 5 ikan gitu ya, Pak ya? Atau berapa? Ya, satu box itu kalau nggak salah kurang lebih 140 sampai 150 kilo. Jadi tergantung kapasitas. Oh. Baik, Pak. Jadi itu untuk mempertahankan mutu daging ikan. Habis itu processing. Oke. Ada. Gini Pak, apa namanya? Kalau ikan itu kan rawan ya sama gini, apa namanya? Buat pakai ini. Kalau bisa. Ya, dari dia parasit dulu. Ikan itu kena parasit dulu. Nah, kena parasit itu kemudian menjadi luka, baru masuk bakteri. Nah, itu prosesnya bakteri. Tapi kalau virus itu ikan itu gejalanya itu warna tubuhnya itu langsung berubah ya, cenderung hitam. Jadi lebih ke masal ya, lebih mati banyak gitu. Itu virus. Kalau virus itu ada gini penyebarannya itu lewat kan kalau kita kan ada lewat udara, dia masuk ke sel-sel. Kalau ikan tuh berarti ada virus lewat perairan itu. Ya, karena kan di secara teori barang murni itu gagak putih kan karir membawa dia memang di dalam tubuhnya ada virus. Jadi kemudian kalau lingkungan tidak mendukung, virusnya bisa muncul. Ya, makanya antisipasi dengan cara apa? Kalau kita tidak bisa jaga lingkungan, pakannya yang berkualitas agar ikan itu selalu sehat. Oke. Berarti dia imunnya meningkat ya kalau dia makannya benar. Ya. Betul. Betul. Makanya penting pemilihan kualitas makanan. Oke, ada lagi? Ya deh Pak. Lanjut deh Pak. Pertanyaan dari aku kan udah terjawab semua, Kak. Lagi. Oh iya. Pak, saya mau tanya lagi Pak. Pada proses pemanenan, tentunya ikan itu akan mengalami proses sortasi. Nah, kriteria apa saja yang ditetapkan dalam kegiatan sortasi ini? Dipilih dia, makanya sekarang ini ada range, ada dari pembeli nih, saya mau beli ikan itu 1 kilo up maksimal 1,5. Nah itu kita pilih range ya. Nah, kemudian kalau itu ada petakan khusus, jadi satu kelompok itu, jadi satu cage itu intinya size-nya sama atau range-nya paling berbeda sampai 0,5 kilo lah. Jadi 1,5 itu ya dalam satu cage ya, satu keramba. Terus kemudian yang 2,5 kilo up itu dalam satu cage ya. Jadi per size beda cage. Oh siap. Jadi per size itu beda cage. Jadi ada sistem grading. Grading itu di nursery di keramba. Kalau di hatchery tetap ada sistem grading, cuman dia lebih ke senti. Bedakan berdasarkan sentimeter. Jadi umpamanya 10 cm dengan 10 cm satu bak, 9 cm dengan 9 cm satu bak dengan volume sekian, kemudian kapasitas ikannya sekian. Sama di keramba juga begitu, volumenya berapa,
baramundi itu ya justru ipal kan biasanya kalau untuk mulai hidupnya ada ipal. Ipal. Kalau ipal itu di darat biasanya. Oh, Kita di laut. berarti langsung mulai di laut semua ya? Ya keramba kan di laut. Kalau hatchery di darat ya memang tidak ada ipal karena kalau ipal itu lebih ke tambah udang. Karena bibit untuk bibit ada ipal. Izin itu paling CKIB, CPIB, izin dari karantina. Kalau di hatchery, kalau di keramba izinnya ya dari pemerintah daerah. Oke Pak, semua. Ya, tapi boleh. Saya lanjut Pak. Yuk, Berarti Pak itu ditentukan sama permintaan Pak ya? ya Kalau betul. supaya nih perusahaannya, kalau perusahaannya itu tidak ini Pak, supaya nggak meminta ikan itu Pak, tetap ada pemanenan Pak. Kenapa? Dalam kalau supaya perusahaan itu tidak ada dalam satu periode itu nggak ada permintaan ikan itu, Ya kayak sekarang maka nggak ada. apakah musim COVID ini musim COVID jadi permintaannya tetap masih berkurang Oke. karena restoran dan hotel di Bali kan Gitu. belum jalan. Jadi pasarnya masih ekspor aja. Nah, Siap. Kalau misalnya sedikit ada misalnya nggak sampai target itu diambil ini bisa naikkan bagaimana? gimana? Sudah sama. Karena kan ada pesanan cuman dia nggak sesuai target minimum itu gimana, apa ditolak atau diambil atau gimana Pak? Nah, itu bagian pasar pemasaran. Jadi kita ini kan produksi ini yang melakukan risk order dari pemasaran. Kita hanya manen aja. Kemudian anggaplah seperti kita nggak punya stok. Kemudian kan kita bilang, oh stok itu nggak ada. Stok size itu yang itu tidak ada. Kalau ada ya masih dipanen ya. Berarti semua kalau misalnya walaupun targetnya minimum tapi emang tugas pemasaran untuk dapat target itu sesuai target itu gimana? Jadi cuma jalanin Bukan gitu. Produksi itu sebanyak-banyaknya. Semua punya produksi. Karena kan kita kan bagian produksi nih, jangan direm. Ya kita semua punya produksi. Nah kemudian pas yang pemasaran ya dia harus masarkan. Cuman kalau pasar pilih ini ikan semakin besar semakin laris, semakin banyak dagingnya. Persentase dagingnya banyak dia 2,5 kilo mungkin 51-52% daging. Tapi kalau 3 kilo lebih besar lagi persentase dagingnya. Jadi lebih senang lagi sebenarnya pembeli itu kalau semakin besar. Pak, pernah nggak Pak merasakan kasus kegagalan, misalnya ikannya itu kematian massal gitu Pak? Nah itu kalau kayak gitu artinya rugi kan Bapaknya? Apa yang Bapak lakukan? Kalau mati massal itu sih belum pernah. Oh belum pernah sih. Ya, jadi dalam satu siklus itu loss-nya tidak sampai 100%. Ya mungkinlah 50%, loss-nya 60%. Jadi tidak sampai total. Beda dengan udang. Kalau udang itu kalau udah kena penyakit mati semua gitu.
Jadi kalau misalnya ada satu ikan atau beberapa ikan yang udah memiliki ciri-ciri terkena virus, halo, Karena pasar kita itu pasar ekspor. Nah, takutnya antibiotik itu di dagingnya ada residunya. hmm, Nah, jadi kita nggak pernah pakai antibiotik. Jadi yang paling paling sering kita lakukan memuasakan ikan. Jadi puasakan ikan minimal 3 hari. Jadi terseleksi dia yang sakit rontok, yang masih sehat hidup. Nah, sudah sehat semua baru kasih makan. Oke. Saya ingin bertanya, Pak, Ya, ada ini Pak, manajemen khusus yang diberlakukan akan ikan tadi kayak ikan pasarnya pasar ekspor. Nah, di ekspor adakah sistem manajemen yang diberlakukan seperti contohnya kayak ISO gitu, ISO 22000 itu ada nggak Pak? kita lagi kerjasama dengan Agar dari kita lagi kerjasama dengan WWF untuk bikin sertifikat apa namanya ASC. Itu kita kerjasama dengan WWF kita bikin sertifikat. Apa namanya? ekspornya itu kemana aja Pak ya? Kalau yang beritahu Yang jelas seluruh dunia sih, tapi yang terbanyak di Australia. Australia. Ya, Ya, dan mungkin dari teman-teman ada pertanyaan lagi. mau nanya sih Pak, tadi kan katanya kalau pengiriman itu ya ada duluan deh. pakai gini, kartu kapal tuh sama apa? pesawat karena Philip pesawat ya. Kita jual bukan frozen ya, tapi fresh. Ini mau fresh. Ya pesawat. Bukan frozen, kalau frozen ya mainan ubikasi dia. Oh lebih banyak dia mainannya. Izin bertanya Pak, kan tadi katanya ada banyak ikan yang mati kan kalau misalnya kena virus. Nah, itu ikan matinya itu langsung dibuang aja atau bagaimana ya Pak? Ya kita kubur Dikubur. atau dibakar. Ya dikubur dia. Ya Pak, makasih. Simpel. Kita mati kubur aja. Disegerakan kubur. Iya. Ya Muslim disegerakan kubur. Ya. Oke. Apa lagi? Lagi Default lagi ayo. Ini aja nanti itu pelajari dulu. Kalau ada menimbulkan sebuah pertanyaan, boleh kita video lagi. Oke. Oke? oh, baik Pak. Baik Nah, Pak, boleh. oke. Jadi diskusikan dulu itu. Kalau memang ada pertanyaan muncul, ayo kita diskusi lagi. Baik Pak. Ya. Oke. Oke. Ya selalu sukses ya. Ya, sehat selalu ya Pak. Oke, thank you. Ya, makasih Pak. Pak, makasih. Pak, sip. Om Santi, Santi, Om. Bisa Om.